Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan. Terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin selaku dosen pengampu Islamic Marketing dan Manajemen yang telah membimbing saya. Perkenalkan, nama saya Izra Palija dengan NIM 120161123 akan membahas nomor 6 dari lanjutan pertemuan 10. Nomor 6, bagaimana faktor psikologis mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Faktor psikologis dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk karena faktor psikologis merupakan pembukaan karakter seorang sehingga dia menjadi unik. Keunikan ini juga yang berdampak pada pilihan-pilihannya yang memenuhi kebutuhan. Nomor 7, apa yang dimaksud dengan faktor sosial? Faktor sosial adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama mempertimbangkan secara dekat persamaan di dalam status atau penghargaan komunitas yang secara formal dan informal. Nomor 8, bagaimana faktor sosial mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Yaitu faktor sosial dapat mengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk karena faktor sosial merupakan ikatan hubungan antar teman, keluarga, dan orang tua yang mempengaruhi keputusan pembelian. Semakin tinggi penghubungan teman, keluarga, dan orang tua, maka semakin tinggi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan sikap? Sikap adalah kecenderungan individu untuk merespon dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan. Sikap merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala yang merespons stimulus atau objek sehingga sikap itu melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan yang lain. Nomor 10, bagaimana sikap konsumen mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Sikap konsumen dapat mengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk karena pada dasarnya manusia cenderung merespon dengan cara melihat objek di dalam lingkungannya yang akan melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan yang lainnya. Nomor 11, apa yang dimaksud dengan persepsi? Persepsi adalah pengalaman tentang objek, perilaku, dan hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi yang menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus indrawi atau sensori stimulus. Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Nomor 12, bagaimana persepsi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Persepsi dapat mengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk karena persepsi merupakan faktor utama di dalam faktor psikologis, di mana orang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran dunia yang berarti. Nomor 13, informasi apa saja yang bisa diperoleh dari perilaku konsumen. Informasi yang didapat dari perilaku konsumen adalah 1, keinginan konsumen untuk membeli. Dari studi ini kita bisa mendapatkan pemahaman tentang pengaruh campaign terhadap konsumennya. Kita juga dapat memahami apakah campaign tersebut dapat terpengaruh terhadap keputusan pembeliannya atau tidak. Yang kedua ada analisis. Melalui studi ini kita dapat memahami respon konsumen terhadap yang kita analisis. Yang ketiga, analisis sentimen. Melalui studi ini kita bisa memahami sentimen konsumen terhadap brand atau produknya. Yang keempat, segmentasi pasar. Yang orang miliki motivasi yang berbeda-beda ketika melakukan pembelian. Terkait dengan itu, studi ini dapat membantu kita menyusun segmentasi konsumen suatu dengan kategori atau demografi tertentu. Nomor 14, jelaskan apa yang dimaksud dengan segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi merupakan pengelompokan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen.
di mana tiap kelompok atau bagian dapat dipilih sebagai pasar dituju atau ditargetkan untuk pemasaran suatu produk. Targeting ialah tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian menentukan segmen pasar yang mana kita bisa menjadikan sebagai target pasar. Target pasar dipahami sebagai kelompok yang dipilih oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan dengan melakukan penargetan dan segmentasi. Positioning adalah upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Pengembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk memengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk maupun jasa ketika dibandingkan dengan kompetisi dasar. Sementara dalam menentukan posisi pasar Anda, harus menunjukkan bahwa produk kita bisa dibedakan dari kompetitornya. Nomor 15, jelaskan pasar-pasar dalam melakukan segmentasi. Dasar-dasar dalam melakukan segmentasi sebagai berikut. Tahap pertama yaitu menetapkan segmentasi makro, yaitu pasar memakai akhir, lokasi geografis, dan banyaknya langganan. Tahap 2 yaitu sikap terhadap penjual, ciri-ciri kepribadian, kualitas produk, dan pelanggan. Nomor 16, ada beberapa syarat segmentasi yang efektif disebutkan dan jelaskan. Ada beberapa syarat segmentasi yang efektif yaitu dapat diukur, dapat dicapai, cukup besar atau cukup menguntungkan, dapat dibedakan, dan dapat dilaksanakan. Nomor 17, sebutkan dan jelaskan tingkatan dalam segmentasi. Tingkatan dalam segmentasi sebagai berikut. Yang pertama, pemasaran pasar. Pemasaran massal terfokus pada produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal yang produk yang sama dalam cara yang hampir sama di seluruh konsumen. Yang kedua, pemasaran segmen. Pemasaran segmen menyadari bahwa pembeli berbeda dalam kebutuhan, persepsi, dan perilaku pembelian. Yang selanjutnya, pemasaran ceruk, yaitu berfokus pada subgrup di mana segmen-segmen. Yang selanjutnya ada pemasaran mikro, praktik penyesuaian produk dan produk pemasaran agar cocok dengan cita rasa individu atau lokasi tertentu. Nomor 18, jelaskan model sederhana pengambilan keputusan pembelian konsumen. Adapun model sederhana pengambilan keputusan pembelian konsumen sebagai berikut. Yang pertama ada tahapan masukan atau yang disebut dengan input. Pada tahap masukan mempengaruhi pengenalan konsumen terhadap kebutuhan dan keinginan pada suatu produk dalam usaha pemasaran yang dilakukan oleh pemasar. Kemudian pengaruh lingkungan sosial eksternal atas konsumen, dampak kumulatif dari setiap usaha pemasaran, pengaruh keluarga dan teman-teman. Yang kedua ada tahap proses. Tahap ini memfokuskan bagaimana cara konsumen dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi oleh faktor psikologis, motivasi, persepsi, pengetahuan kepribadian, dan sikap. Kemudian ada tahap masukan mempengaruhi. Yang pertama pengenalan kebutuhan, mencari informasi. Nomor 19, jelaskan motif-motif pembelian menurut Bukhari 2004. Menurut Bukhari 2004, motif-motif keputusan pembelian sebagai berikut, yaitu primary buying motif, yaitu motif yang membeli yang sebenarnya. Misalnya, kalau wanita ingin cantik akan mencari make up. Yang kedua, selective buying motif, yaitu pembelian terhadap barang, misalnya apakah ada keuntungan bila membeli barang. Yang ketiga, patriot buying motif. Ini adalah selective buying motif yang ditunjukkan kepada tempat atau toko tertentu. Pemilihan ini bisa timbul karena dapat tempat dekat, cukup persediaan barang, dan pelayanan memuaskan. Nomor 20, kriteria yang digunakan konsumen selama pengambilan keputusan akan bergantung
pada berapa faktor, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama ada pengaruh situasi, keselamatan alternatif lain. Yang ketiga motivasi, yang keempat keterlibatan, yang kelima pengetahuan. Nomor 21 ada 4 sudut pandang dalam menganalisis pengambilan keputusan konsumen, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama ada sudut pandang ekonomis. Konsumen sebagai orang yang membuat keputusan secara rasional. Ia mengetahui secara alternatif produk yang tersedia dan harus mampu membuat peringkat dari setiap alternatif yang ditentukan, dipertimbangkan dari kegunaan dan kerugiannya, serta harus dapat mengidentifikasikan satu alternatif yang baik, disebutkan di economic man. Yang kedua ada sudut pandang kognitif. Konsumen sebagai cognitive man atau sebagai problem software. Konsumen merupakan pengolah informasi yang selalu mencari dan mengevaluasi informasi tentang produk dan gerai. Pengolah informasi selalu berujung pada pembentukan pilihan, terjadi inisiatif untuk membeli atau menolak produk. Yang ketiga ada sudut pandang emosional, menekan emosi sebagai pendorong utama sehingga konsumen membeli suatu produk. Favoritme buktinya, seseorang berusaha mendapatkan produk favoritnya apapun yang terjadi. Yang terakhir ada kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi berisi dimensi atau atribut tertentu yang digunakan dalam menilai alternatif pilihan. Kriteria alternatif dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya dalam membeli mobil. Sebagai konsumen mungkin mempertimbangkan kriteria keselamatan, kenyamanan, harga, merek, negara asal, dan juga spek hedonik sehingga gengsi, kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Nomor 22 ada menurut Kotler 1997 ada beberapa tahap dalam pengambilan suatu keputusan untuk membeli suatu pembelian. Menurut Kotler ada 5 tahap proses pengambilan keputusan pembelian. Pertama analisis atau pengenalan kebutuhan, kedua pencarian informasi, ketiga evaluasi alternatif, keempat keputusan membeli yaitu tahap evaluasi konsumen, memberikan tingkatan merek dan menimbulkan niat untuk membeli. Nomor 23 apa-apa saja yang saudara dapatkan setelah Anda membaca modul perilaku konsumen, teori-teori apa saja yang dapat saudara pelajari. Yang kita dapat dari membaca modul perilaku konsumen yaitu mengetahui pengertian teori perilaku konsumen dan juga memahami motivasi dan perilaku sebagai seorang konsumen, serta manfaat perilaku konsumen dan peran membantu konsumen dalam memilih komoditas yang benar, terhindar dari penipuan serta menjadi konsumen yang bijaksana, paham dengan model sederhana pengambilan keputusan perilaku konsumen. Teori-teori yang saya dapatkan dari membaca modul ini adalah studi mempelajari tentang tindakan seseorang terhadap sebuah produk, jasa, brand, atau perusahaan. Proses pengambilan keputusan untuk menghabiskan uang, waktu, dan tenaga seorang pelanggan juga menjadi bagian dari studi tersebut. Nomor 24, jelaskan tafsir ayat konsumen dan implikasi terhadapnya. Pengembangan ekonomi Islam. Ada beberapa dalil yang menerangkan tentang konsumen yang bisa dijadikan sebagai acuan bagi seorang. Pertama, anjuran untuk tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi. Dalam hal ini Allah berfirman yang artinya hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Kedua, anjuran mengonsumsi yang baik dan halal. Allah berfirman yang artinya hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik daripada terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Dan juga Allah menjelaskan bahwa Dia Maha pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Dia
anugerahi kepada mereka kebolehan memakan makanan yang halal yang lagi baik, serta melarang mereka memakan makanan yang haram kepadanya. Surah Ar-Rifai menurut Al-Rifai 267. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.